Halo Mbak Kaista. Halo Mbak Kartini. Ya, mohon maaf tadi ada sedikit masalah Hmm, koneksi internet. hmm, Semoga hmm, lebih lancar lagi ke depannya ya. Oke. oke. Oh, oke. Ini kita sambil nunggu lebih ramai lagi followers-followers atau teman-teman untuk join di live kita malam ini. Mungkin sekali lagi kita ngingetin aja sih kalau mungkin kita akan ngebahas mengenai kesehatan mental nih khususnya untuk orang tua dan anak di masa pandemi kali ini. Dan tentunya nanti akan dipandu oleh saya dan juga pembicara kita khusus seorang psikolog ya yang nantinya akan membahas bagaimana sih mengatur kesehatan mental anak dan orang tua di masa pandemi kali ini. Halo Halo, Mbak Gendis, selamat malam. selamat malam Selamat Mbak. malam. Apa kabar semua? Kabar baik Mbak. Apa Alhamdulillah kabar Mbak Gendis? baik. Alhamdulillah baik. Oke, ini mungkin kita tunggu agak lebih ramai lagi sedikit untuk teman-teman yang mau join di live kita, ya baru nanti kita akan mulai ya Mbak ya. Ya, Oke. Oke, mungkin sedikit info lagi ya kalau misalnya nanti temanya sekali lagi mengenai kesehatan mental untuk anak dan orang tua. Tapi kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nih, mungkin bukan hanya untuk anak orang tua nih, tapi lebih general lagi mengenai kesehatan mental, itu tentu aja boleh. Nanti boleh tanyakan aja mungkin di komen atau misalnya di kolom komentar gitu. Kalau misalnya ada pertanyaan nanti di tengah live kita atau misalnya di tengah nanti pematerinya membawakan materi itu boleh silahkan langsung ditanyakan aja gitu nanti bisa sambil dicoba untuk menjawab juga. Oke mungkin kita mulai aja kali ya Mbak ya Gendis dan juga Mbak boleh. Kaisa. Oke. Eh, Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman semua. Kami dari Genota mengucapkan terima kasih banyak ya atas teman-teman yang sudah mau bergabung dalam live kita untuk malam ini. Jadi ini acaranya namanya Bincang Genota ya, live Instagram. Mungkin ini awal live kita, nanti ke depannya mungkin kita akan adakan lagi live Instagram dengan tema-tema yang berbeda untuk ke depannya. Nah, malam ini kita akan bahas mengenai kesehatan mental untuk anak dan orang tua dan sudah ada narasumber kita Mbak Kaista Rahmanila yang nantinya akan membawakan materi mengenai kesehatan mental khususnya anak dan orang tua. Oke, mungkin sedikit juga sebelumnya nanti kita akan ada sambutan ya dari Mbak Gendis. Nanti boleh mungkin memberikan sambutan atau istilahnya pengantar sedikit lah ya mengenai mungkin genota itu apa gitu. Mungkin masih ada yang belum atau kurang tahu gitu mengenai genota itu apa. Oke, mungkin boleh Mbak Gendis memberikan sedikit sambutan gitu untuk kita malam ini sebelum Oke. nanti kita mulai. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Waalaikumsalam sebelumnya kepada Mbak Kaista, warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Kartini, juga kepada sahabat-sahabat dan teman-teman Genota yang sudah bergabung pada malam hari ini. Sedikit tentang Genota. Genota itu adalah Gerakan Nasional Orang Tua Asuh dan didirikan pada tahun 1996. Visi misi kami yaitu kami percaya bahwa seluruh anak di Indonesia, baik di kota maupun di pedalaman, mereka wajib mendapatkan pendidikan dasar 9 tahun. Kami selama ini juga merangkul para donatur, baik perorangan maupun kelompok atau perusahaan
untuk turut mendukung program kami. Program kami yaitu kami membantu membiayai perlengkapan sekolah untuk anak SD dan SMP. Itu sedikit tentang GNOTA. Lalu menurut saya topik malam hari ini sangat menarik, tips menjaga kesehatan mental orang tua dan anak di masa pandemi, karena bukan fisik saja yang harus kita jaga, tapi mental pun juga gitu. Kita semua pasti tahu cara menjaga fisik ya, kurang lebih kayak menjalankan protokol kesehatan gitu kan, menggunakan masker, cuci tangan selama 20 detik, ya, atau menggunakan hand sanitizer, menjauh dari kerumunan. Nah, ini nih apa ya, tips apa nih yang Mbak Kaista bisa berikan kepada kita semua gitu. Semoga perbincangan malam ini akan bermanfaat untuk kita semua. Saya kira itu aja dari saya. Silakan Mbak Kartini untuk melanjutkan. Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Gendis ya untuk sambutannya, juga tadi untuk perkenalannya mengenai GNOTA sendiri itu apa. Mungkin kita langsung aja ya ke acara intinya, atau misalnya kita akan bahas bagaimana sih tadi tips menjaga kesehatan mental untuk anak dan orang tua. Apalagi mungkin kita sudah melewati pandemi sudah lebih dari 2 tahun ya, dari masa awal banget itu kita sangat tentunya menjaga protokol kesehatan gitu. Anak-anak akhirnya sekolah mulai online, orang tua bekerja dari rumah gitu, sampai akhirnya udah 2 tahun kita mulai beradaptasi. Kemudian kemarin anak-anak sudah mulai kembali lagi ke sekolah, tapi kasus akhirnya agak naik lagi, jadi kembali lagi online. Jadi adaptasi lagi gitu. Itu tentunya sesuatu yang mungkin melelahkan secara mental juga bagi anak dan orang tua. Nah, bagaimana sih gitu tipsnya mungkin agar di masa pandemi yang tidak menentu ini gitu, kita masih bisa tetap sehat secara mental dan juga fisik tentunya. Oke, mungkin silahkan Mbak Kaista. Nanti sebelumnya kalau misalnya teman-teman ada yang mau ditanyakan, boleh langsung aja di kolom komentar ya. Bisa nanti sambil dijawab juga oleh Mbak Kaista. Baik, terima kasih banyak sebelumnya Mbak Kartini. Terima kasih juga Mbak Gendis untuk kesempatannya. Senang sekali bisa bergabung dengan teman-teman dari GNOTA. Manggilnya apa? Sahabat GNOTA ya? Iya, sahabat GNOTA. Sahabat GNOTA ya. Sahabat. Baik. Biar lebih pandemi ini dekat. Betul. Ngomongin pandemi ini pasti nggak selesai ya, dan ini kondisi yang serba tidak pasti. Kita nggak tahu nih sampai kapan ini selesainya, dan betul sudah tidak terasa 2 tahun kita melalui kondisi seperti ini. Mungkin sekarang kita ada di fase pandemi fatigue kali ya, jadi kayak kelelahan di kondisi pandemi. Awal 1 tahun tuh kita masih struggling untuk beradaptasi, tapi kondisi yang panjang ini tuh cukup melelahkan akhirnya untuk kita. Bahkan ada yang tadinya lingkungan-lingkungan sekeliling kita yang mungkin awareness terhadap kondisi pandeminya itu tinggi, sekarang mulai kelihatan mengendur nih semangatnya. Mulai kadang-kadang lepas masker, udah mulai berani ke tempat publik gitu. Ditambah lagi sekarang kondisinya sedikit cenderung ada persepsi meremehkan Omikron ini dibandingkan dengan varian-varian sebelumnya. Maka pandemi fatigue itu tuh betul-betul sangat mempengaruhi perilaku manusia, termasuk kondisi orang tua dan anak-anak pasti sangat terdampak. Proses kita untuk beradaptasi dengan kondisi ini pun jelas tidak mudah. Sebagai orang tua, sebagai anak, sama-sama saling struggling yang cukup melelahkan juga gitu. Maka pasti diakui atau tidak, kita merasa sangat kelelahan dengan kondisi ini, baik sebagai orang tua maupun sebagai anak. Anak-anak udah mulai semangat lagi nih masuk sekolah, udah mulai tatap muka lagi, baru beli sepatu baru beli seragam baru lagi, karena yang sebelumnya nggak muat nih gara-gara sekolah dari rumah terus. Ya, sekarang harus adjusting lagi dengan sekolah dari rumah, dan itu pasti sangat melelahkan. Maka banyak sekali yang bisa kita lakukan sebagai orang tua ataupun sebagai anak yang sama-sama berinteraksi di rumah. Karena kenapa? Ketika kita misalnya secara mental tidak sehat, bisa dibayangkan rumah itu kan kita 24 jam tuh ada di rumah. Kalau misalnya rumahnya nggak sehat, kita mau kemana? Karena nggak ada lagi tempat yang lebih aman selain di rumah gitu. Maka penting sekali menjaga kesehatan mental untuk tetap berada di rumah. Nah, kondisinya yang terjadi sekarang adalah orang tuh udah mulai lelah, anak-anak juga udah mulai lelah karena nggak masuk juga nih. Terus orang tua juga udah capek ngajarin.
udah ya udahlah terserah dia mau ngerti dia nggak ngerti, pokoknya absen. Terus kualitas belajarnya akhirnya nggak diperhatikan. Kondisi yang sekarang terjadi seperti itu. Atau orang tuanya jadi gampang marah, ini mamaku kenapa ya kalau di rumah tuh ngomel-ngomel terus, aku mendingan sekolah deh, anaknya jadi stres nih. Ini seperti sebuah lingkaran setan akhirnya gitu. Maka penting sekali bagi orang tua juga untuk menjaga kondisi kesehatan mentalnya. Maka banyak sekali sih Mbak Kartini yang bisa kita lakukan sebagai orang tua. Yang pertama, kita mungkin harus menurunkan ekspektasi ya, karena kondisi pandemi ini sekali lagi bukan kondisi yang ideal. Maka jangan menyamakan standar kita ketika anak-anak bersekolah di sekolah dengan anak-anak sekolah di rumah. Karena itu tadi, proses mereka pun untuk adjusting dengan kondisi ini tidak mudah. Maka mungkin jangan-jangan yang salah adalah ekspektasi kita nih. Ya anak tuh biasanya berprestasi nih, kok kalau di rumah tuh susah ya diajarin. Ya kita gimana ngajarinnya ke anaknya gimana gitu, pasti prosesnya juga berbeda. Gitu. Yang kedua, kita mungkin juga harus memahami gaya belajar anak nih. Karena anak-anak itu tipe belajarnya tuh beda-beda loh. Jadi ada anak yang tipe belajarnya visual. Dia harus ditampilkan dulu tampilan-tampilan yang menarik dulu, kasih warna-warni, terus kasih visual yang menarik. Mungkin itu tipe visual. Atau mungkin ada anak yang tipenya auditori. Dia tuh akan lebih gampang nangkap kalau misalnya belajarnya sambil dibacain, dia ngedengerin. Gitu. Pokoknya dia kekuatannya di kupingnya. Ada anak yang tipenya seperti itu. Atau ada anak juga yang tipenya kinestetik. Dia kelihatannya tuh bandel, muter-muter dulu, main dulu, ngeberantakin mainan dulu, baru dia bisa fokus. Jangan-jangan tipe anaknya kinestetik. Nah, kita harus paham dulu tuh anak kita yang seperti apa. Gitu. Lalu yang terakhir adalah kita harus buat komitmen dulu sama anak. Ingat, di rumah itu tuh tempat semua aktivitas dilakukan. Anak itu bisa main di situ, makan di situ, tidur di situ. Maka kita pun harus menetapkan area-area dan waktu-waktu yang ditentukan. Misalnya, Ade jam 7 itu kita sekolah ya, kondisikan untuk sekolah. Mandiin dulu. Kadang-kadang kan ada ya kalau misalnya sekolah online, jangan-jangan nih anak gak mandi nih karena baru bangun gitu. Maka pengkondisian pun sangat penting sih Mbak Kartini. Gitu. Jadi betul-betul ciptakan suasana yang menyenangkan di rumah. Oke. Jadi penting untuk orang tua mengenal sendiri ya karakter anaknya itu tipenya seperti apa sih gitu, dalam mungkin memahami pelajaran gitu. Betul. Karena sering sekali ditemukan kondisi, kebetulan saya praktek di rumah sakit nih, ada ibu yang mengeluh, Mbak, anakku tuh kok bandel ya, tapi kalau di sekolah tuh kata gurunya IQ-nya bagus. Ada labeling tuh di situ, anaknya bandel. Setelah di asesmen dan lain-lain, ternyata ibunya nggak kenal karakter anaknya. Memang anaknya tipe kinestetik, energinya tuh besar. Dia akan bisa fokus kalau energinya sudah tersalurkan dulu. Makanya harus banyak aktivitas dan lain-lain gitu. Jadi penting sekali mengenali karakteristik anak. Nah, mungkin gimana sih kira-kira untuk mengenali atau untuk tahu, oh kayaknya anak saya ini tipikalnya lebih ke visual deh, maksudnya dia lebih suka kalau misalnya, atau lebih mudah memahami kalau misalnya ada gambarnya, atau oh kayaknya dia lebih suka kinestetik deh kayak gitu. Itu gimana sih gitu, cara-cara apa gitu yang bisa kita lakukan untuk bisa mudah untuk memahami tipikal anak kita tuh seperti apa gitu. Baik. Karakternya. Baik. Sebetulnya banyak cara untuk melihat karakteristik anak kita yang seperti apa ya. Di antaranya adalah karena anak-anak ini masanya eksplorasi, maka berikan mereka luang eksplorasi sebesar-besarnya. Misalnya kita kasih dulu aja semuanya, visual kasih, auditori juga kasih, kinestetik juga kasih. Nanti dilihat nih, dia lebih fokus ketika melakukan aktivitas dengan cara yang seperti apa. Gitu. Kalau misalnya dia terlihat kayaknya fokusnya tuh kalau dikasih gambar-gambar deh. Kayaknya dia lebih fokus kalau misalnya kita yang bacain, dia cuma dengerin aja. Oh berarti jangan-jangan anakku auditori nih. Maka metode belajar yang dilakukan ke anak itu, kita harus agak effort nih bacain buat dia. Kakak, materinya tuh gini. Dia cuma dengerin doang, abis itu dia ngisi sendiri gitu ya, berarti dia auditori. Atau misalnya kita kenalkan dengan aktivitas-aktivitas yang sifatnya fisik, mengeluarkan energi gitu. Terus dia abis itu bisa fokus. Oh berarti jangan-jangan anakku kinestetik. Atau sebetulnya ada beberapa anak yang kombinasi sih. Cuma